Baiklah teman-teman, kurasa sudah saatnya kita merebut kembali New York. Lihatlah ini. Lihat apa yang sedang terjadi di New York. Polisi Amerika. Wow, orang-orang dulu sering membicarakannya. Jangan macam-macam dengan NYPD. Jangan macam-macam dengan mereka. Dan lihat ini, mereka jadi bahan lelucon. Para pro-Palestina ini, mereka sudah dibarikade dan mencoba menerobos masuk ke sinagoga dari semua tempat yang ada. Mereka ingin menyerang sinagoga di New York. Oh, mereka sudah berhasil menerobos masuk. Mana peluru karetnya? Sekarang kami adalah manusia. Bagaimana bisa jadi seburuk ini? Oh, aku tahu. Karena kalian memilih wali kota muslim. Lihat ini. Seorang pria terkejut dengan banyaknya muslim yang memenuhi jalanan di New York untuk berdoa, meskipun sudah ada lebih dari 500 masjid. Mereka melakukan itu. Mereka sudah melakukan itu di Inggris. Mereka sudah banyak berlatih dan sekarang mereka melakukannya di New York. Mereka melakukan itu di kota-kota Amerika karena itu adalah tanda dominasi. 100 muslim yang melaksanakan sholat id di Washington Square Park di New York, mereka semua adalah muslim dan bukan Arab. Sebagian besar dari mereka, dan bersama mereka juga. Semuanya adalah muslim. Di mana para woke bodoh yang memilih Mamdani itu? Apakah mereka suka seperti ini? Saya rasa iya. Bro, jadi orang kiri woke yang gila itu memang di level lain. Ini memang di level lain. Lihat ini. Taksi gratis, taksi gratis. Astaga, lihat itu. Mereka berpegangan mati-matian para polisi itu. 20 tahun yang lalu, dunianya benar-benar berbeda. Mereka tidak akan berani. Mereka tidak akan berani. Mereka mencoba membobol sinagoga, teman-teman. Mereka mencoba membobol sinagoga. Di mana peluru karet itu? Di mana pentungan itu? Apa yang kamu lakukan? Ini zona yang bisa kamu lewati. Apa yang kamu lakukan, sialan? Ya Tuhannya. Pergi sana. Menyerang petugas penegak hukum dulu adalah hal yang sangat dilarang. Pergi. Ini. Apa ini? Aku penasaran berapa umur petugas penegak hukum yang menonton ini. Aku penasaran apa yang mereka pikirkan. Karena dulu mereka seperti, kalau kamu menyentuh mereka saja, mereka akan mematahkan tulang. Sebenarnya aku merindukan masa-masa itu. Dia seorang muslim. Setidaknya dia melakukan pekerjaannya. Dia tidak bilang, "Hei, masuklah, aku tidak akan melihat." Aku tidak akan bilang kalau kamu juga tidak bilang. Apakah ini? Apakah ini? Ini? Kita adalah manusia sekarang. Kita adalah manusia sekarang. Kita adalah manusia sekarang. Dengar, Amerika, kamu tidak bisa melarang simbol-simbol. Kamu tidak bisa melarang bendera-bendera ini atau melarang seruan apapun seperti yang dilakukan Australia atau Inggris karena hak kebebasan berbicaramu yang dijamin konstitusi. Tapi kamu bisa mencabut kewarganegaraan. Saya tahu Michael Rubio sedang membatalkan visa dan bahkan green card orang-orang ini. Tapi apa yang harus kita lakukan terhadap mereka yang merupakan warga negara Amerika? Pasti kamu bisa menemukan cara untuk mengatasinya. Orang-orang ini tidak setia pada Amerika. Mereka akan membongkar Amerika sedikit demi sedikit. Mereka tidak punya kesetiaan pada Amerika. Apa yang sedang kamu lakukan padaku? Apakah? Ada apa di atas sana? Kenapa semua orang menunjuk ke atas sana? Ada apa sih?
Ngomong-ngomong, ada apa sih di atas sana? Jadi, kalian harus merebutnya kembali, teman-teman. Bagaimana cara kalian merebutnya kembali? Pertama-tama, kalian harus melakukan hal-hal seperti ini. Lihat ini. Saya suka video ini dari Jake Lang, tapi dia memang agak brengsek. Dia pernah menyerang Tommy Robinson. Dia juga sangat rasis terhadap Valentina Gomez. Bukan berarti saya penggemar berat dia, tapi dia menyerangnya hanya karena dia orang Meksiko atau Kolombia. Kenapa kalian tidak berpakaian seperti orang Amerika? Saya sedang mengambil alih. Saya orang Amerika. Saya akan ke Texas. Ini bukan cara orang Amerika berpakaian. Tidak, memang bukan. Ini pengambil alihan. Ini adalah penggusuran. Kalian semua memakai gaun. Ini bukan cara pria berpakaian. Ini bukan cara pria berpakaian. Kalian semua berpakaian. Seperti Jake Lang, menurutku, adalah orang yang sangat anti-Israel. Jadi itu tuduhan palsu. Tapi di sini ada perempuan. Kamu punya kemampuan untuk menjalankan agamamu. Itu satu hal. Tapi kalian mengubah budaya. Budaya, gaya bahasa, semuanya. Semua sudut jalan pergi ke sekolah dan SMA. Aku harus memakai apa yang orang Amerika pakai kan? Kita semua orang Amerika. Okey, jadi kenapa kamu tidak berpakaian seperti orang Amerika sekarang? Jadi kamu pergi ke SMA berpakaian seperti orang Amerika. Tapi sekarang kamu berpakaian seperti penyerbu teroris. Menurutmu ada cara untuk berpakaian seperti orang Amerika? Ya, ada. Seperti petugas polisi yang memakai sabuk. Mereka memakai celana. Mereka memakai sepatu. Begitulah orang Amerika berpakaian. Kalian mau lihat pengambil alihan Amerika oleh Islam. Kalian mau lihat semua orang Kristen kulit putih diusir dari tanah air kita. Kalian mau lihat orang Amerika mati dan digantikan oleh orang Islam. Tentu saja, itulah yang mereka inginkan. Jadi kalau mereka bisa menggunakan kebebasan berbicara mereka untuk menghancurkan Amerika, kamu juga bisa menggunakan kebebasan berbicaramu untuk membela Amerika. Tapi aku sudah tidak sabar menunggu ini. Tom Homan, salah satu orang Amerika favoritku sepanjang masa. Dengarkan dia. ICE akan datang ke New York dan itu akan sangat menarik. Saya ingin kamu mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan Kathy Hochul sebagai tanggapan atas janji Anda untuk berbuat lebih. Saksikan. Yang akan saya katakan kepada Tuan Holmes adalah bahwa Donald Trump sendiri mengatakan dia tidak akan mengirimkan gelombang besar agen ICE ke negara bagian New York kecuali saya yang meminta. Saya tidak meminta. Tom, dia bilang dia tidak meminta. Jadi intinya, jangan ikut campur. Ya, Gubernur Hochul, saya juga tidak meminta. Saya sudah bilang, kita akan melakukannya. Tidak, dia ingin menandatangani undang-undang. Dia mendukung undang-undang ini untuk melarang kita masuk ke penjara. Ini akan mengakhiri perjanjian 287G. Dan ini akan mencegah kita menangkap orang asing pelaku kejahatan dengan aman dan terjamin di dalam penjara. Kita punya kemitraan di New York, di seluruh negara bagian. Tidak di semua tempat, tapi dia ingin mengakhiri kemitraan yang saat ini kita miliki. Yang berarti, sekarang kita harus mengirim seluruh tim untuk mencari penjahat yang sebenarnya bisa kita tangkap dengan aman dan terjamin di dalam penjara. Yang lebih aman bagi petugas, lebih aman bagi para warga asing, dan tentu saja lebih aman bagi masyarakat. Jadi Anda memaksa kami masuk ke lingkungan-lingkungan untuk mencari orang ini. Yang berarti, karena kita kehilangan efisiensi dari penjara yang aksesnya ingin Anda tutup bagi kami, sekarang kita harus mengirim seluruh tim ke sana untuk mencari orang ini. Jadi tentu saja, kami akan menambah banyak tenaga kerja. Dan bukan hanya itu, dia bilang dia ingin melindungi komunitas migran. Benarkah? Karena sekarang kami menangkap seorang imigran ilegal. Kami tidak bisa menyewa tempat tidur dari sheriff manapun di negara bagian New York. Jadi apa yang akan kami lakukan? Kami akan menangkap seorang imigran ilegal. Kami akan menerbangkan mereka ke Texas, Arizona, ke salah satu pusat penahanan di sana, jauh dari keluarga mereka, jauh dari pengacara mereka. Inilah yang harus kami lakukan, karena dia memaksa kami berada di posisi ini. Dan kami akan melakukannya. Mereka tidak akan menghentikan kami. Mereka bisa memasang semua rintangan yang mereka mau, tapi kami akan melakukan pekerjaan ini. Dan saya tidak sabar menunggu ini. Saatnya menggulung lengan baju, mulai bekerja, dan mulai mengusir orang-orang ini. Sudah bukan waktunya bersikap baik.